Ya ringkas kata ajudannya raja ini pun mendatangi dua orang tadi. Disuruh untuk menghadap raja. Kata yang dua orang ini, mohon maaf, kami tidak mau datang ke raja. Karena kami sedang puasa. Kami tidak memerlukan bantuan bansos itu, kami tidak perlu. Akhirnya ya sudah, karena dia nggak mau terima, ajudan raja ini pun kembali kepada Syainuddin Zangki ini. Tuan Raja, ya, yang dua orang itu nggak mau datang. Katanya mereka tidak memerlukan bantuan karena mereka orang berada. Oh, kata raja begitu ya? Iya. Kalau begitu kata raja, kita datangin tempatnya. Maka raja ini pun berangkat dengan pasukan tentaranya, ya. Diikutin oleh penduduk Madinah. Ini orang ini pada bingung semua, ada apa ini raja ini? Ngebut banget dengan dua orang ini. Sampai akhirnya raja ini melihat dua orang itu, sampai di rumahnya melihat dua orang ini. Ketika raja melihat dua orang ini, maka raja pun terperanjat, kaget. Lalu dia berbisik kepada penasihat rajanya, kata beliau, hai penasihatku, inilah dua orang yang ada dalam mimpiku. Betul raja? Betul. Engkau tidak ragu-ragu? Tidak ragu-ragu, yakin, 100% yakin. Maka tentara pun diperintahkan untuk menginterogasi dua orang ini. Di hadapan di hadapan raja. Kalian ini siapa katanya? Kami katanya orang Persia, orang ini ya semuanya mana? Bukan orang pendatang. Kalian pendatang? Iya, dari mana? Dari sini bla 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 begitu kan ya? Ngaku, pukul lagi, dipukul, dihantam. Penduduk Madinah itu bingung. Sampai mereka itu protes raja, kenapa engkau pukul mereka berdua? Mereka ini orang ahli ibadah. Memang mereka itu pendatang, tapi mereka ini kalau siang puasa, mereka kalau sholat 5 waktu di masjid, mereka sering berbagi hadiah kepada sesama. Mereka ini orang baik, kenapa engkau pukul mereka berdua? Raja ini nggak bisa jawab pertanyaan dari penduduk Madinah, karena belum ketemu lagi apa maksudnya Nabi ini. Kata raja, coba periksa rumahnya. Diperiksa rumah dari belum dibongkar, dindingnya apa gitu, ada apa ini? Siapa tahu mata-mata, dan memang sebenarnya mata-mata mereka berdua ini. Dan ketika tentara itu berjalan di dalam rumah ini, rumah apa namanya, kontrakan lah bahasa kita ini ya, jalan begitu menginjak lantai, ternyata lantai itu berbunyi, krek begitu. Ada bunyinya ini. Lapor raja, itu ada berbunyi lantainya. Kata raja, buka. Di bawah karpet itu ada apa? Maka dibuka karpet tadi, dan ternyata di bawah karpet itu ada papan-papan, dan di bawah papan itu ada lubang. Ada lubang, dan lubang ini ternyata setelah diperiksa menuju ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dikatakan kalau satu malam lagi mereka akan bekerja, maka mereka pasti mencuri jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Nah, itulah pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kesucian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ringkas kata, mereka ini pun ternyata adalah utusan dari negara lain yang bukan beragama Islam, yang mereka sebenarnya niatnya ingin mencuri jasadnya Nabi. Dan akhirnya mereka ini pun dipancung, dihukum bunuh pada saat itu juga. Dan setelah kejadian itu, sang raja Syainuddin Zangki pun berinisiatif untuk mengecor seluruh area pekuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dicor. Cornya pakai besi dan tembaga. Bukan cor tangan batu aja, cor apa tuh, semen dah. Ini besi dan tembaga. Jadi besi tembaga dileburkan, dicor di sekeliling kuburan Nabi. Jadi kalau ibarat kata kuburan Nabi itu di tengah-tengah masjid ini, sekelilingan masjid ini dicor. Pakai besi. Ya, dicor besi apa tuh, besi tembaga yang meleleh, cor. Untuk apa? Supaya tujuannya tidak ada lagi kejadian yang serupa atau terulangi kejadian ingin mencuri jasadnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu tuh.
Dan sekarang pun kita lihat makam Nabi Muhammad SAW itu sangatlah ketat dijaga. Coba buka di YouTube bagaimana bentuk makam Nabi. Itu diterangkan ya, berapa kubah di dalamnya, berapa tabut, beberapa peti kotak di dalamnya itu. Berlapis-lapis itu sampai keluar. Jadi mungkin kalau kita ke makam Nabi yang biasa kita ziarah ya, di depan makam Nabi Muhammad SAW dari Babus Salam sampai ke depan makam Rasul itu mungkin ada jaraknya 10 atau 20 meter lagi sampai ke baturnya Nabi, sampai ke lisannya Nabi itu. Itu mungkin bisa sampai 10 atau 20 meter ke tengah sana. Jadi agak jauh. Yang umpama kita nih, saya berada di sini, mungkin makam Rasul itu di tengah-tengah sana. Jaraknya mungkin ada 10 atau 20 meter lagi ke tengah sana. Nah, tidak ada yang bisa masuk ke sana kecuali orang-orang khusus. Orang-orang khusus. Ya, ada presiden seperti Megawati ya, beberapa bulan yang lalu kan ada Megawati masuk ke makam Rasulullah. Dibukakan pintunya. Tapi itu pun cuma di kelambu. Kelambunya saja. Di dalam kelambu itu masih ada peti dan ada berapa lapis lagi, ada 2 atau 3 lapis lagi, baru sampai ke baturnya Nabi. Jadi begitu ketatnya penjagaan makam Rasulullah SAW. Kenapa? Supaya jangan terulang lagi kejadian-kejadian orang-orang yang ingin mencuri jasadnya Nabi Muhammad SAW. Nah, kita kembali ya. Jadi seluruh kubur para nabi dan rasul bisa saja para ulama itu berbeda pendapat. Hanya satu kubur nabi yang disepakati tempatnya di situ. Siapa itu? Yaitu kuburnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun ulamanya, dari paham apapun juga, dari mazhab manapun juga, sepakat bahwa makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di kota Madinah dan ada di dalam Masjid Nabawi. Sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Nabi Musa ya ala kulli hal yang kita nonton di YouTube itu ya, Jejak Rasul atau sejarah Nabawi, mungkin saja beberapa kubur Nabi Musa itu ada beberapa tempat. Cuma Nabi memberitahukan dalam hadis Bukhari ini, kata Nabi, makamnya Nabi Allah Musa itu di samping jalan dan di samping bukit yang berwarna merah. Di mana itu hanya Nabi yang mengetahuinya. Karena Nabi kan bertemu pada malam Isra dan Mi'raj itu. Baik, di dalam riwayat yang lain mungkin versinya agak mirip ya, tapi agak mungkin berbeda sedikit ya. Riwayat Imam Ahmad radhiyallahu taala sama bersumber daripada Abu Hurairah, tapi riwayat Imam Ahmad. Kalau yang pertama tadi riwayat Imam Bukhari. Malaikat maut datang kepada Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam. Seraya malaikat ini berkata, "Wahai Nabi Musa, sambutlah perintah Tuhanmu." Lalu Musa pun menampar malaikat itu sampai mata malaikat itu tak keluar. Nah, dalam Imam Ahmad nih, kalau Imam Bukhari apa ya? Dibanting malaikat tadi, di smackdown, ditendang, didorong. Kalau di sini dikatakan riwayat Imam Ahmad, Nabi Musa itu menampar malaikat tadi sampai matanya malaikat itu copot, terlepas matanya. Matanya keluar. Apakah buta ataukah terlepas atau bagaimana? Allah alam. Cuman riwayat ini dikatakan matanya malaikat itu sampai tak keluar, ditampar sama Nabi Musa. Kan Nabi Musa ini kuat ya orangnya. Nabi Musa itu kuat. Ala kulli hal.